Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucap puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberi nikmat berlipat hingga saat ini. Juga tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat sampai kepada kita umatnya. Sahabat Guspin di mana saja berada. Untuk kultum kali ini yang bertema berzina itu dosa besar dalam Islam. Sahabat Guspin di mana saja berada. Sebagai seorang muslim, sudah mestinya kita patuh terhadap apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala sesuatu yang dapat menimbulkan dosa. Dalam Islam sendiri, dosa terbagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, di antara dosa-dosa besar yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu yang kecil, dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia, yaitu surga." Quran Surat An-Nisa ayat 31. Sahabat Guspin di mana saja berada, zina adalah salah satu perbuatan yang dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. Berzina adalah salah satu dosa besar setelah syirik dan membunuh. Hal ini diterangkan dalam surat Al-Furqan ayat 68 yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Rabb-nya beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu niscaya dia mendapat pembalasan dosa. Sahabat Guspin di mana saja berada, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian zina adalah perbuatan bersenggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan. Namun, zina tidak hanya sebatas melakukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan, tapi juga zina adalah perbuatan-perbuatan lainnya yang membangkitkan syahwat lawan jenis yang bukan muhrim. Melansir dari Al-Mahad, salah satu kajian Islam, beberapa tingkatan dosa zina. Yang pertama, seseorang yang berzina dengan banyak orang lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan satu orang saja. Yang kedua, seseorang yang berzina terang-terangan lebih besar dosanya daripada yang berzina secara sembunyi-sembunyi. Yang ketiga, seorang yang berzina dengan wanita yang bersuami lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan wanita yang tidak bersuami, karena dalam perbuatan tersebut telah merusak perkawinan seseorang. Yang keempat, seorang yang berzina dengan tetangga lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan selain tetangga, karena perbuatan tersebut dapat merusak hubungan tetangga. Yang kelima, seorang yang berzina dengan istri mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah, lebih besar dosanya daripada orang yang berzina dengan wanita lainnya. Yang keenam, seorang yang berzina
dengan mahramnya seperti ibunya, kakak perempuan, adik perempuan, lebih besar dosanya daripada yang berzina dengan selainnya. Sahabat Gusbin di mana saja berada, dosa zina juga bertingkat sesuai dengan waktu, tempat, dan kondisi. Yang pertama, orang yang berzina pada malam atau siang bulan Ramadan lebih besar dosanya daripada yang berzina pada selain waktu tersebut. Yang kedua, orang yang berzina di tempat-tempat yang mulia dan utama lebih besar dosanya daripada yang berzina di selain tempat-tempat tersebut. Sahabat Gusbin di mana saja berada, hukuman bagi pelaku zina, hukuman bagi seorang yang melakukan zina adalah dengan rajam atau dilempari batu sampai mati. Sedangkan pada pelaku yang belum menikah, hukuman zina diganti dengan hukum cambuk sebanyak 100 kali serta diasingkan selama 1 tahun. Quran surat An-Nur ayat 2 yang artinya perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kamu kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Sahabat Gusbin di mana saja berada, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghukum para pelaku zina tanpa perlu berbelas kasihan kepada mereka, dan juga hukuman ini dilakukan dengan disaksikan di hadapan orang mukminin yang banyak. Ini dilakukan agar menjadi pembelajaran serta memberi efek jerah pada pelakunya. Sahabat Gusbin di mana saja berada, balasan bagi pelaku zina, hadis riwayat Tabrani mengatakan 2 kejahatan akan dibalas oleh Allah ketika di dunia, zina dan durhaka kepada ibu bapak. Dari hadis di atas, Nabi Muhammad SAW memberitahu bahwa para pelaku zina akan mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat. Adapun hukuman atau balasan dari perbuatan zina, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa dalam berzina ada 6 bahaya yang mengikutinya, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, cahaya akan hilang dari wajah orang yang berbuat zina. Umurnya akan semakin pendek, serta kekal dalam kemiskinan dan memendekkan umur. Di akhirat, Allah murka, hisabnya buruk, serta mendapatkan siksaan di neraka. Kemudian para pelaku zina juga akan dibenci Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Gusbin di mana saja berada, hadis riwayat Muslim yaitu mengatakan 3 jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat, dan tidak pula Allah menyucikan mereka dan tidak memandang kepada mereka. Sedang bagi mereka siksa yang pedih, yaitu laki-laki tua yang suka berzina, seorang raja pendusta, dan orang miskin yang sombong. Sahabat Gusbin di mana saja berada, apa bahaya perbuatan zina? Para pelaku zina akan selalu dibayangi rasa penyesalan dan kekhawatiran. Perbuatan zina juga akan berbahaya baik itu di dunia maupun di akhirat. Beberapa bahaya perbuatan zina yaitu: 1. Melakukan zina dapat memupuk dosa yang menghilangkan sikap warak atau menjaga diri daripada perbuatan dosa bagi pelakunya. Yang kedua,
Melakukan zina dapat merusak martabat para pelaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan masyarakat, sehingga pelaku zina tidak memiliki rasa malu lagi. Yang ketiga, pelaku zina akan kekal dalam kemiskinan dan tidak akan merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Yang keempat, pelaku zina akan dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pelaku zina akan terputus tali silaturahminya, menjadikan sifat zalim, durhaka pada orang tua, mendapatkan nafkah atau pekerjaan yang haram, serta menyia-nyiakan keluarga dan keturunannya. Yang keenam, pelaku zina akan rusak masa depannya. Yang ketujuh, pelaku zina akan mendapatkan aib berkepanjangan. Yang kedelapan, pelaku zina dapat memicu pertengkaran, permusuhan sampai pada dendam. Yang terakhir, yang delapan, pelaku zina dapat terjangkit penyakit berbahaya, yaitu penyakit kelamin atau penyakit gonorrhea. Sahabat Guspin, di mana saja berada. Demikian kultum singkat tentang berzina dosa besar. Semoga kultum tersebut sangat bermanfaat. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.